Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kaum Rebahan. Di video kali ini admin akan coba terus menghibur kalian semua melalui membacakan cerita novel yang berjudul The History Yi Chen. Kali ini adalah di video ke part 45. Di part sebelumnya, yaitu Yi Chen mengundang beberapa tokoh besar ataupun orang-orang konglomerat untuk menghadiri acara peresmian perusahaan baru istrinya. Jadi di sini kita akan melanjutkan di part ke-45. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan sungkan untuk like, serta jika berkenan di share video ini agar teman lainnya juga mendapatkan informasi cerita yang sebagus ini. Oke, kita lanjutkan di part ke-45. Jadi setelah pesan singkat dikirim, Yi Chen kemudian menerima banyak pesan tanpa henti. Yang pertama membalasnya adalah Song Wanting. Master Yi, tenang saja, Wanting pasti akan datang memberi ucapan selamat besok. Lalu Qin Geng, terima kasih atas undangan Master Yi, saya pasti akan ikut meramaikan acara besok. Wan Zhegang mengatakan, Master Yi, besok saya akan membawa putra dan keponakan saya untuk pergi memberi selamat sekaligus membawa dua bocah ini untuk meminta maaf kepada Anda. Semua orang merasa antusias dengan undangan Yi Chen, menganggap ini merupakan kesempatan baik untuk mendekatkan hubungan dengan Master Yi. Securan awalnya masih merasa sedikit menyayangkan upacara peresmian besok, namun tidak pernah terpikirkan suaminya sudah menyiapkan sebuah acara yang paling besar untuknya. Sesampainya di rumah, Securan sudah membersihkan diri dan beristirahat dengan lebih awal bersiap untuk upacara peresmian usaha besok pagi. Yi Chen juga tidur lebih awal. Yang memenuhi pikiran adalah bagaimana acara agar besok istrinya bisa menjadi wanita yang jadi pusat perhatian di kota Jinling. Keesokan harinya, hari ini adalah hari peresmian usaha yang ditetapkan Securan. Karena tidak punya banyak uang, juga baru mulai usaha, jadi alamat kantor perusahaan yang disewa Securan berada di gedung Xiao Yongxin yang letaknya sedikit terpencil. Meski gedung Yongxin merupakan usaha dari anak perusahaan grup Di Hao, tapi benar-benar tidak patut diperhitungkan. Grup Di Hao biasanya malas untuk mengurusnya sendiri, jadi menyerahkan pada perusahaan agen untuk mewakili mereka menyewakan dan menguruskan. Awalnya Yi Chen ingin meminta kepada Wang Dongsu, menyuruhnya untuk langsung mengosongkan salah satu lantai dari gedung Yongxin agar dijadikan alamat kantor usaha istrinya. Tapi setelah dipikir-pikir, dia juga takut akan sulit untuk menjelaskannya pada Securan, jadi membiarkannya menyewa sebuah kantor yang sangat kecil. Securan dan Yi Chen saat ini berdiri di ambang pintu kantor menunggu kehadiran para tamu. Kemarin Securan membagikan undangan kepada partner kerja yang dulu ada di keluarga Xiao, bahkan juga mengumpulkan keberanian memberikan selembar undangan kepada Wang Dongsu dari grup Di Hao. Namun hatinya juga sedikit gugup, tidak tahu apakah tamu-tamu ini akan datang. Pada dasarnya memang kekurangan kemampuan. Jika bahkan upacara peresmian usaha juga sepi, maka kelak perusahaannya akan semakin diremehkan di dunia industri. Yi Chen memilih ekspresinya yang gugup, kemudian membuka mulut dan menghiburnya. Istriku, sekarang waktunya masih pagi. Diperkirakan nanti saat waktunya tiba, para tamu akan datang. Kamu tidak perlu cemas. Waktu peresmian usaha yang ditetapkan adalah jam 10 pagi, sekarang baru lewat jam 9. Wajar jika belum ada orang. Dan tidak lama kemudian pesan Securan ponsel Securan berdering. Setelah menerima telepon, baru menyadari itu telepon dari resepsionis gedung. Katanya keluarga Xiao datang berkunjung, jadi dia
mengabari lebih dulu. Yichen juga mendengar suara yang terdengar dari telepon lalu bertanya dengan kaget. Keluarga Xiao, untuk apa mereka kemari? Kamu memberikan undangan kepada mereka? Securen menggeleng-geleng lalu berkata, sebelum berselisih hebat dengan mereka sampai seperti itu, bagaimana mungkin aku mengundang mereka? Mungkin datang untuk menertawakan kita. Resepsionis mengatakan nenek yang datang sendiri juga membawa keluarga pamanku. Nanti kamu juga jangan berselisih dengannya. Yichen mengangguk lalu tersenyum dan berkata, asalkan mereka tidak mencari masalah, aku pasti tidak akan bertengkar dengan mereka di hari yang baik ini. Securan mengangguk dengan sedikit cemas, kemudian dia lalu melihat Nyonya Besar Xiao menggunakan tongkat membawa Xiao Changgan, Xiao Hailong, dan Xiao Weiwei berjalan menghampiri dari koridor yang ada di luar. Xiao Hailong yang beberapa waktu lalu dipukuli dan ditangkap masuk penjara baru saja ditebus keluar oleh Nyonya Besar Xiao dengan menggunakan uang. Jadi kali ini Xiao Hailong menatap Yichen, wajahnya penuh dengan ekspresi marah pada Yichen. Namun Yichen juga malas menghiraukannya. Hari ini adalah hari bahagia persepian usaha. Dirinya tidak ingin memicu perselisihan dengan mereka. Jadi asalkan sekelompok orang ini tidak terlalu kelewatan dalam bersikap, dia juga tidak akan berinisiatif mencari masalah dengan mereka. Cewek berjalan sampai ke hadapan, tersenyum dengan sinis lalu berkata, Securan, kamu bahkan tidak menyapa setelah bertemu dengan nenek. Bukankah kamu sungguh tidak berbakti? Securan berkata dengan datar, kalian sudah mengusir kami keluar dari kediaman keluarga Xiao berdasarkan logika. Sekarang kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Brengsek. Tongkat Nyonya Besar Xiao diketukkan keras ke lantai lalu berkata dengan marah, darah yang mengalir di tubuhmu adalah milik keluarga Xiao. Jadi hidup atau mati kamu adalah anggota keluarga Xiao. Saat ini Yichen berkata dengan nada dingin, seseorang berbicara dengan standar ganda. Sebelumnya mengusir orang dari rumah, tidak lagi mengakuinya sebagai anggota keluarga Xiao. Sekarang mengatakan orang ini hidup atau mati adalah anggota keluarga Xiao. Bukankah ini saling bertolak belakang? Xiao yang merasa geram dan berkata, saat nenekku berbicara tidak ada hak bagi orang tidak berguna sepertimu untuk ikut berbicara. Yichen menatapnya kemudian balik bertanya, waktu itu kamu belum cukup dipukuli, perlu tidak aku meregangkan otot-ototmu lagi? Leher Hailong sedikit menciut, langsung merasa takut. Saat memperebutkan pila kala itu, dia sudah melihat kemampuan Yichen. Jangankan diri sendiri, 10 orang dirinya saja bukan merupakan tandingan Yichen, jadi lebih baik segera menjaga sikap sedikit. Saat ini Securan merapatkan bibirnya, menoleh dan menatap Nyonya Besar Xiao lalu berkata, maaf, acara peresmian kami hari ini tidak mengundang kalian. Dipersilahkan kalian cepat pergi. Acara peresmian? Nyonya Besar Xiao berkata dengan nada meremehkan. Curan, jangan-jangan kamu mengira saat kantor usaha kecilmu dibuka, sungguh akan ada tamu yang datang meramaikan. Xiao Changgan yang ada di samping juga tertawa menyindir lalu mengatakan, dengar kabarnya kalian bahkan bermuka tebal dan membagikan undangan untuk grup di Hau. Apa kalian tidak berpikir hanya kantor usaha kecil seperti kalian ini bagaimana mungkin menarik perhatian grup di Hau? Benar, Nyonya Besar Xiao kembali menyambung ucapannya. Kemudian berkata dengan ekspresi menasihati, Curan, satu keluarga tidak perlu sungkan. Suami istri jika bertengkar tapi tidak lama akan berbaikan. Apalagi kamu adalah cucu perempuanku. Dalam tubuhmu mengalir darahku, untuk apa berselisih denganku? Selesai berbicara Nyonya Besar Xiao kembali menasehati dan berkata, lihat saja dirimu, seorang dirimu mendirikan sebuah kantor usaha yang usang ini, tidak punya uang, tidak punya sumber daya, kenapa tidak kembali ke grup Xiao? Nenek akan membiarkanmu menjabat sebagai presiden, kamu ikut dan bekerja sama dengan nenek. Kelak saham dari grup Xiao pasti akan nenek berikan kepadamu. Bahkan juga bisa membiarkanmu menjadi penerus yang mengendalikan perusahaan. Bagaimana menurutmu?
Akhir-akhir ini posisi keluarga Xiao sangat sulit. Grup Di Hao sudah memutus hubungan kerjasama dengan mereka, memboikot mereka. Keluarga Wang juga datang untuk membatalkan pernikahan. Xiao Hailong juga lebih mengecewakan lagi dan tidak bisa diandalkan. Satu-satunya harapan Nyonya Besar Xiao sekarang ini juga hanya menarik Xiao Curan kembali bekerja di dalam perusahaan, baru bisa ada perubahan di bagian bisnis. Bisa jadi Xiao Curan mampu mengambil kembali kontrak kerja dengan grup Di Hao. Dengan demikian vendor lainnya akan datang satu persatu untuk menjalin kerjasama. Maka situasi bisa berbalik dan dalam sekejap. Namun tidak terpikirkan oleh Nyonya Besar Xiao Curan di luar dugaan menggelengkan kepalanya lalu membuka mulut dan berkata, "Aku tidak tertarik. Aku hanya ingin melakukan pekerjaan sendiri dengan baik." Xiao Changgan mendengus dingin dan berkata, "Xiao Curan, kusarankan kamu tahu diri sedikit. Lihat saja peresmian usahamu hari ini sepi sampai seperti apa. Apa ada yang memberimu selamat? Dengan begini saja kamu juga ingin memulai usaha. Kulihat kamu diperkirakan akan bangkrut duluan sebelum memulai usaha." Yi Chen berkata dengan ekspresi wajah meremehkan dan menyindir. "Ada atau tidaknya orang yang datang memberi selamat apa kaitannya dengan kalian? Asalkan aku mau nyuruh tamu penting dari kota Jinling juga bisa datang memberi selamat pada Curan." Mendengar ucapan Yi Chen, Xiao Hailong tertawa meremehkan lalu berkata dengan menyindir, "Yi Chen, kamu berlagak saja. Kamu hanya mengenal beberapa orang kecil yang ada di dunia bawah tanah saja, malah mengira dirimu sudah jadi tokoh besar. Aku tidak percaya kamu bisa mengundang tamu penting." Xiao Wei yang ada di sampingnya juga tidak bisa menahan diri lalu mendengus dingin. Orang tidak berguna seperti Yi Chen ini paling ahli dalam urusan membual. Jika tidak ada yang datang memberi selamat dalam acara peresmian hari ini, maka besok kantor usaha ini akan jadi bahan tertawaan orang-orang kota Jinling. Lihat saja bagaimana nanti kalian bisa mendapatkan pesanan. Mendengar ucapannya, meski dari luar Xiao Curan tidak mengatakan apapun, namun hatinya tidak bisa membendung rasa cemas. Acara peresmian usaha, jika dikatakan secara gamblang, merupakan upacara untuk menunjukkan sumber daya dan koneksi. Jika tamu yang datang banyak, ini menandakan koneksi perusahaan sangat hebat. Kemampuannya juga bisa ditunjukkan, apalagi jika mampu menghadirkan tokoh besar, maka saat banyak orang yang mendengar hal ini maka kelak akan sangat menghargai. Tapi jika tidak ada orang pun yang hadir, bukankah itu berarti memberitahu orang lain bahwa perusahaannya ini tidak punya sumber daya, juga tidak punya koneksi? Bagaimana ada orang yang mau bekerja sama dengan perusahaan seperti ini? Jika grup Di Hao hari ini bisa mengutus orang untuk menghadiri acara pembukaan, maka acara tidak langsung akan menambah banyak kebanggaan untuk perusahaannya sendiri. Tapi Xiao Curan juga tidak bisa memastikan apakah grup Di Hao akan mempedulikannya. Nyonya Besar Xiao kala ini buka suara, "Curan, ini sudah hampir jam 10. Satu tamu pun belum ada. Menurutku kantor usahamu ini juga tidak ada artinya jika dibuka. Aku sarankan lebih baik kamu kembali bekerja di grup Xiao. Kelak bantu keluarga Xiao melakukan tugas dengan baik, lebih baik daripada diperlakukan buruk oleh orang lain di luar sana." Setelah mengetahui perusahaan Xiao Curan akan memulai usaha, keluarga Xiao juga berkomunikasi dengan beberapa vendor yang hubungannya cukup baik. Setelah mereka tahu bahwa Xiao Curan adalah orang yang keluar dari keluarga Xiao, semua menyatakan tidak akan ikut hadir di acara peresmian usaha. Kelak juga tidak akan bekerja sama dengan kantor usaha Xiao Curan. Jadi Nyonya Besar Xiao berani menjamin hari ini tidak akan ada satu pun tamu hebat yang datang. Sampai saatnya nanti Xiao Curan yang melihat perusahaannya tidak ada yang datang meramaikan, secara otomatis akan merasa putus asa. Kelak dia juga bisa lebih mudah lagi
mengaturnya. Saat ini hati Xiao Churan juga memang sangat panik. Dia menggigit bibirnya merasa resah. Yi Chen yang ada di sisinya menggenggam sejenak tangannya lalu berkata dengan serius, "Istriku, jika hari ini tidak ada satu tamu pun yang akan datang, memangnya kenapa? Ada aku di sini saja sudah cukup." Securan menatapnya dengan terharu lalu mengangguk pelan, merasa dirinya lebih tenang sekarang. Tetapi Nyonya Besar Xiao malah tersenyum sinis dan berkata, "Yi Chen, bukankah kamu terlalu meninggikan diri sendiri? Apa gunanya kamu di sini? Apa kamu mampu mencarikan toko besar untuk ikut meramaikan kantor usaha curan? Apa kamu bisa mencarikan kerjasama untuk kantor usaha curan? Tanpa dukungan dari grup Xiao, cepat atau lambat kalian akan menghadapi jalan buntu." Ichen berkata dengan sikap angkuh, "Perusahaan curan pasti akan semakin baik. Jangankan sebuah perusahaan yang sudah menghadapi kebangkrutan seperti grup Xiao, meski itu adalah grup Xiao yang ada pada masa kejayaannya, di hadapan curan juga tidak berarti apa-apa. Jika curan ingin melampaui kalian, apa sulitnya? Berani sekali bicaramu." Nyonya Besar Xiao mendengar Yi Chen di luar dugaan mengatakan grup Xiao sudah menghadapi kebangkrutan. Juga mengatakan bahwa Xiao Churan mampu dengan mudah melampaui grup Xiao yang ada pada masa kejayaannya, merasa dirinya dipermalukan secara besar-besaran. Dia mengentakkan tongkatnya ke lantai dengan marah lalu berkata dengan sangat marah, "Kamu hanya orang tidak berguna yang masuk ke keluarga Xiao. Tidak disangka berani sekali membual tanpa merasa malu." Yichen sedikit tersenyum. "Kamu mengatakan aku membual dan tidak tahu malu? Hehehe. Aku hanya mengatakan kenyataan saja. Lihat dan tunggu saja. Jika kalian tidak percaya." Saya Holong tertawa dingin dan beberapa kali lalu berkata, "Baik, Yichen, aku tunggu kalian menjadi perusahaan besar." Waktu berlalu, 1 menit demi 1 menit waktu menuju acara peresmian semakin dekat. Securan juga merasa semakin panik di dalam hati. Dia tidak berhenti melihat arlojinya memandang keluar dengan tatapan kosong. Yichen melihat kondisinya yang seperti itu menghiburnya sejenak namun tidak menunjukkan hasil. Tapi dia sendiri tidak tergesa-gesa karena sudah memberikan undangan pada grup di Hao. Maka Wang Dongsu tidak mungkin juga tidak berani tidak datang. Alasan dia belum tiba sekarang diperkirakan karena masih menyiapkan hadiah sebagai ucapan selamat. Xiao Changgan memasang ekspresi seperti orang tua, lalu berkata, "Bagaimana sekarang, apa kalian masih merasa punya koneksi? Sudah hampir jam 10. Jika ada tamu yang datang, maka sudah datang dari tadi. Ditambah lagi, di depan pintu kosong melompong jelas sekali sudah bisa disimpulkan tidak akan ada lagi orang yang muncul." CWB juga berbahagia di atas penderitaan orang lain lalu berkata, "Ayah, orang tidak berguna ini sudah bilang, jika tidak ada satu tamu pun juga tidak masalah. Ada dia satu orang saja sudah cukup. Sungguh tidak tahu statusnya bisa setinggi apa. Jangan-jangan sungguh menganggap diri sendiri sebagai orang penting di kota Jinling." Dan saat itu juga mendadak terdengar suara resepsionis yang sengaja meninggikan suaranya. "Orang terkaya di kota Hai, Li Tailai, Presiden Li datang berkunjung." Li Tailai? Yichen merasa sedikit heran. Sejak waktu itu keluarga Wang membawa Yu Jinghai untuk mengadakan jamuan. Lalu setelah dia sendiri menghabisi Yu Jinghai, tidak pernah lagi bertemu dengan Li Tailai. Hari ini istrinya membuka usaha juga tidak mengundangnya. Kenapa dia datang? Keluarga Xiao juga terperangah. Li Tailai, orang terkaya dari kota Hai, kota sebelah, sangat hebat. Bagaimana bisa dia ada di sini? Dan setelah Li Tailai masuk, lalu langsung berlari kecil menuju ke kantor tempat berdirinya Yichen. Seketika itu keluarga Xiao terkejut tiada tara. Mereka saling memandang sejenak. Xiao Changgan bergerak maju selangkah, membuka mulut dan berkata, "Beberapa hari yang lalu aku baru saja
berkenalan dengan seorang pebisnis dari kota Hai. Katanya dia punya hubungan dekat dengan Li Tailai. Apakah dia ada memperkenalkanku pada Li Tailai? Selesai berbicara, Xiao Changgan sedikit merapikan pakaiannya lalu berjalan maju untuk menyambutnya. Nyonya besar Xiao dan beberapa orang lainnya juga tidak berani berlagak hebat. Mereka ikut dari belakang dan berjalan keluar. Hanya terlihat Li Tailai dengan telinga besarnya berjalan mendekat, lalu kemudian terburu-buru mendekat diri ke sisi Chen. Sama sekali tidak menghiraukan Xiao Changgan yang menyambutnya lalu berkata dengan sangat gembira, "Tuan Yi, akhirnya sempat juga." Dalam tatapan semua orang yang masih tampak sangat terkejut, Yi Chen sedikit mengangguk lalu berkata, "Kenapa kamu datang?" Li Tailai bergegas berkata dengan hormat, "Tuan Yi, istri Anda membuka usaha hari ini. Bagaimana bisa saya tidak datang untuk meramaikan?" Saat ini Xiao Changgan berjalan maju ke depan ikut berbicara dengan wajah antusias. "Presiden Li, Anda sudah datang. Mari kita bicara di dalam dengan status Anda ini. Berdiri dan berbicara di sini tidak pantas." Li Tailai sedang mendekati Yi Chen namun malah diganggu oleh orang lain. Wajahnya yang tadinya tampak gembira mendadak berubah menjadi kelam. Sebuah aura pemimpin lama dikeluarkan. Dia memandang Xiao Changgan dengan ujung matanya lalu berkata dengan nada dingin, "Siapa kamu ini? Apa tidak lihat aku sedang ngobrol dengan Tuan Yi?" Xiao Changgan merasa canggung sekali. Dia terperangah. Lalu refleks bertanya, "Saya adalah Xiao Changgan dari keluarga Xiao. Apakah Presiden Ma dari kota Hai yang memperkenalkanku pada Anda?" Li Tailai sedikit mengernyit lalu berkata dengan nada merendahkan, "Aku tidak mengenalmu, juga tidak mengenal Presiden Ma. Kedatanganku hari ini adalah khusus untuk memberi selamat pada Nyonya Yi atas peresmian perusahaannya." Sebuah ucapan dari Li Tailai itu membuat keluarga Xiao semuanya sangat terkejut. Tidak disangka dia khusus datang kemari untuk memberi selamat pada Xiao Churan. Ini adalah orang terkaya di kota Hai. Yi Chen dan Xiao Churan sejak kapan punya hubungan dengan orang terdepan seperti ini? Xiao Changgan merasa luar biasa terkejut di dalam hati. Juga tidak disangka lawan bicara itu begitu tidak sungkan padanya, langsung memarahinya begitu membuka mulut. Seketika itu dia merasa malu lalu bergegas mundur beberapa langkah dengan patuh lalu berdiri di samping. Wajah Xiao Weiwei dipenuhi tanda tanya kemudian bertanya pada Xiao Hailong dengan suara rendah lalu berkata, "Si gendut ini benar-benar adalah orang terkaya di kota Hai. Mengapa rasanya seperti pemeran sandiwara yang disewa? Mana mungkin ada orang terkaya yang bersikap penuh hormat pada seorang yang tidak berguna?" Xiao Hailong menggeleng-geleng lalu berkata dengan suara rendah, "Menurutku juga tidak begitu mirip. Beberapa orang yang ada di sana tidak pernah bertemu dengan Li Tailai sebelumnya. Namun Li Tailai yang terlihat sedang berusaha mendapatkan perhatian Yi Chen ini dengan Li Tailai yang konon katanya kejam dalam bertindak tampak sepenuhnya akan merupakan orang yang sama. Sekarang ini Li Tailai mengeluarkan sebuah kotak yang cantik dari dalam tasnya lalu memberikan pada Xiao Churan. Dia tersenyum dan berkata dengan hormat, "Selamat atas peresmian perusahaan Nyonya Yi. Ini adalah sedikit hadiah dariku. Mohon diterima." Xiao Churan tampak sedikit salah tingkah. Dia tidak mengundang Li Tailai, bahkan tidak mengenal Li Tailai. Jadi tidak tahu apakah harus menerima hadiah itu atau tidak. Yi Chen sedikit tersenyum mengatakan, "Istriku, ini adalah niat baik dari Presiden Li. Kamu terima saja." Baru kemudian Xiao Churan menerima kotak itu. Setelah mengucapkan terima kasih, dia hendak menyimpan hadiah itu. Namun malah terdengar Xiao Weiwei yang mengatakan, "Xiao Churan, Presiden Li sudah memberi hadiah. Biarkan aku juga melihatnya. Bagaimana?" Benar, Presiden Li adalah bos besar yang statusnya bernilai ratusan miliar. Hadiah yang diberikannya pasti tidak biasa. Xiao Hailong juga melanjutkan perkataan. Xiao Churan melihat Yi Chen sejenak baru kemudian membuka kotak hadiah di bawah perhatian semua orang lainnya.
Di dalam kotak hadiah yang cantik itu berisi sebuah liontin jet yang tampak jernih dan bersih. Liontin ini tidak ada unsur lain di dalamnya, semuanya terbuat dari jet hijau. Di bawah pantulan cahaya tampak sangat jernih. Nyonya Besar Xiao juga mengamati liontin ini dengan lekat. Sepasang matanya yang tua sudah sepenuhnya larut di dalamnya. Dia bisa melihat bahwa liontin ini adalah Breeze and Moon yang ada di dalam acara lelang Yanjing beberapa waktu yang lalu. Kala itu liontin itu dilelang seharga 50 juta yuan. Kabarnya itu dibeli oleh seorang konglomerat dari kota Hai. Tidak disangka ternyata adalah Li Tailai. Dia melihat liontin itu hingga merasa iri. Jika keluarga Xiao bisa memiliki liontin seperti ini, maka bisa cukup untuk mengembalikan situasi. Xiao Wei juga sedikit iri lalu berkata, tidak disangka akan ada yang datang. Entah keberuntungan apa yang datang padamu. Bisa mengenal Presiden Li. Baru saja dia selesai berbicara, lalu terdengar resepsionis gedung berteriak keras, Nyonya Xiao Curan, ada hadiah yang tiba. Kemudian dari luar terdengar suara keras yang menggemparkan. Semua orang berjalan keluar gedung bersama-sama mengangkat kepala dan memandang keluar. Lalu terlihat lapangan gedung itu sudah dikosongkan. Lalu sebuah helikopter sedang turun dengan perlahan-lahan. Kemudian seluruh pekerja gedung tampak sibuk. Satu persatu buket bunga, satu hadiah dipindahkan ke pintu kantor Xiao Curan dari dalam helikopter. Oke guys, di part ke-45 sementara sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di part 46 di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.